Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga teratur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari tafsir suratil A'la, di mana kita telah sampai pada ayat yang ke-10 dan ke-11, di mana dua ayat ini menerangkan kepada kita dua golongan manusia atau dua macam manusia ketika diperhadapkan kepadanya sebuah peringatan. Maka terbagi menjadi dua golongan. Ada mereka yang menerima peringatan tersebut dan ada yang menolak peringatan tersebut. Ada yang berterima kasih ketika diperingatkan, ketika diberi nasihat, dan ada juga yang justru marah-marah ketika diberi peringatan, ketika diberi nasihat. Maka Allah sebutkan dua macam manusia ini. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang takut akan mengambil peringatan itu. Wa yatajannabuhal ashqa, sementara orang yang paling celaka akan menjauh dari peringatan itu. Ini para jamaah sekalian, telah kita sebutkan tiga sebab utama mengapa manusia itu menolak peringatan, mengapa manusia itu menolak hidayah dan petunjuk, nasihat dan mau'idhah yang disampaikan kepadanya. Bisa jadi karena kesombongannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan kedudukannya, dan sombong dengan segala yang ada pada dirinya dari kelebihan dan keutamaan. Kesombongan membuat orang menolak yang namanya peringatan. Itu sebab yang pertama dari sebab orang-orang menolak peringatan. Yang kedua adalah sifat tamak terhadap dunia, rakus terhadap dunia. Dia menyangka bahwa dirinya bisa hidup 1000 tahun lagi di dunia ini. Dia tidak menyangka bahwasanya kematian akan menghampirinya, dan dia akan tinggalkan dunia beserta isinya ini, harta kekayaannya, semua yang dia kumpulkan,
akan dia tinggalkan dan akan terwarisi kepada orang-orang yang mewarisi dia. Sehingga tamaknya dia terhadap dunia tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa. Hartanya dia tidak bawa pergi ke akhirat. Anak-anaknya juga tidak bisa memberikan pertolongan kepada dirinya nanti di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagian orang mereka tamak dengan kedudukan, ingin mencari kedudukan itu, padahal kelak nanti pada hari kiamat, apa yang mereka cita-citakan itu, apa yang mereka pengen duduki itu, kelak akan menjadi penyesalan. Rasulullah pernah bersabda, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sungguh kata Nabi, kalian akan bersemangat untuk mengejar yang namanya kepemimpinan, kedudukan, kursi, semangat kalian terhadapnya. Padahal kata Nabi, kelak nanti pada hari kiamat itu semua akan menjadi buah penyesalan. Rakus dia dengan hal tersebut, pengen dia menjabat itu, tapi nanti pada hari kiamat akan menjadi penyesalan. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hartanya tidak memberikan manfaat kepadanya, jabatannya tidak bisa menolongnya nanti pada hari kiamat. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Apa katanya? Duhai, sekiranya catatan amalku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa yang dihitung di dalamnya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala perkara. Ma agna anni maliyah, hartaku tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadaku. Halaka anni sultaniyah, kedudukanku, kekuasaanku, jabatan yang dahulu aku terima di dunia tidak berarti apa-apa di akhirat ini. Itu ucapan orang-orang yang menyesal nanti di hari kemudian. Terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 25 sampai 29. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian di antara sebab yang juga menjadikan mereka menolak hidayah, kata para ulama, yaitu sifat ta'assub, fanatik buta terhadap sukunya, terhadap kelompoknya, terhadap partainya, dan lain sebagainya. Dia fanatik, apa yang diucapkan di kelompoknya itu yang benar, sekalipun menyelisihi kebenaran itu yang sebenarnya, sekalipun bertentangan dengan Al-Quran, sekalipun bertentangan dengan hadis. Tapi karena sifat fanatik buta yang ada pada dirinya, maka dia tolak yang namanya kebenaran. Para ulama memberikan contoh dalam hal ini seperti keadaan Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi, yang sudah tahu kebenaran Islam itu, yang sampai dia pernah berucap, sungguh aku tahu agamanya keponakanku ini adalah sebaik-baik agama yang ada di dunia ini. Tetapi Abu Thalib ketika mau meninggal, datang Nabi SAW kepadanya, ingin mengajak Abu Thalib supaya masuk Islam. Tetapi di samping Abu Thalib sudah ada dua pentolan kafir Quraisy tatkala itu, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Nabi datang kepada pamannya yang sedang sakarat. Kata Nabi, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalimat yang aku jadikan hujjah bagi kamu untuk membelamu nanti di hadapan Allah.
kata Nabi SAW. Tapi Abu Jahal tidak tinggal diam, Abdullah bin Abi Umayyah tidak tinggal diam. Apa katanya? Diingatkan dengan sesuatu yang Abu Thalib tidak bisa apa-apa kalau diingatkan dengan itu. Diingatkan dengan agama nenek moyang, kefanatikan dia terhadap agama nenek moyang. Apa kata mereka? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Thalib, apakah kau sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Subhanallah, diingatkan bagaimana kefanatikan kita dengan agama nenek moyang ini. Bukankah kau betul-betul memegang agama nenek moyangmu? Apakah kau mau murtad dari agamamu? Kata Abu Jahal ini. Tapi Nabi SAW tetap mengajak pamannya, katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Tapi subhanallah, ta'assub terlalu mengakar dalam diri Abu Thalib sampai dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang menyebabkan manusia-manusia itu menolak kebenaran ketika dia terlalu fanatik kepada sukunya, kelompoknya, apa yang ada padanya, sehingga mereka melupakan yang namanya kebenaran. Inilah sifatnya orang-orang musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam Al-Qur'an, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana sifat mereka? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi bergolong-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap golongan merasa bangga terhadap apa yang ada pada diri mereka. Ini bentuk ta'assub, bentuk fanatik yang membuat seseorang menolak kebenaran, tidak peduli Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW di depannya. Tapi kapan menyelisihi apa yang ada pada kelompok kami, apa yang ada pada suku kami, kami tolak. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sehingga dia termasuk ke dalam golongan ashqa, orang-orang yang binasa. Wa yatajannabuhal ashqa, orang yang paling binasa akan menjauhi yang namanya peringatan, akan menjauhi yang namanya nasihat. Ini persis seperti yang Allah firmankan di surat Al-Lail ayat 14 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa andartukum naran taladda la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Lail, aku peringatkan kepada kalian dari neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, tidak ada yang memasuki neraka itu kecuali orang yang paling binasa. Bagaimana sifatnya? Alladzi kadzdzaba, yang dia orang yang selalu mendustakan, wa tawalla, dan dia selalu berpaling. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ini sikap manusia yang menolak yang namanya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap ini tentu akan berkonsekuensi dan berakibat sangat buruk bagi pelakunya. Makanya di ayat setelahnya, ayat yang ke-12 dan ke-13 di surat Al-A'la, ini menyebutkan kengerian, kedahsyatan neraka bagi mereka yang berpaling dari peringatan itu. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-12. Alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini dialah yang akan masuk ke dalam neraka yang besar, al-kubra, la yamutu fiha wa la yahya, thumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia tidak mati di dalam neraka itu dan tidak pula hidup. Bagaimana itu? Nanti kita akan sebutkan tafsirnya dari para ulama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkait dengan ayat ini,
para ulama menyebutkan beberapa penafsiran tentangnya. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang besar, ini akibat keberpalingannya dia dari peringatan, tidak mau menerima nasihat, maka Allah ancam dengan neraka yang besar. Disebut an-narul kubra, neraka yang besar. Berarti pemahaman kebalikannya, kalau ada neraka yang besar, berarti di sana ada neraka yang kecil. Kan seperti itu. Sebab Allah katakan dia akan masuk ke dalam neraka yang besar, berarti ada dong neraka yang kecil. Para ulama memberikan beberapa penafsiran tentang ayat ini. Sebahagian mengatakan seperti yang diungkapkan oleh para ulama kita, di antaranya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, yang dimaksud dengan neraka yang besar huwa naru jahannam, itulah neraka jahannam. Sementara pemahaman kebalikannya, ada neraka yang kecil, itulah narud dunia, api yang ada di dunia. Jadi nar itu dalam bahasa Arab artinya api. Api yang kecil itulah api di dunia. Sementara api yang besar itulah api di akhirat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini diungkapkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Dari sinilah kita bisa tahu perbedaan antara api di dunia dengan api di akhirat. Subhanallah, api di dunia saja kalau menimpa kulit kita, kita tidak mampu menahannya, Pak. Bagaimana lagi dengan api di akhirat? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam. Kata Nabi, api yang kalian nyalakan di dunia, api yang biasa manusia hidupkan ketika di dunia, juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Itu baru satu bagian dari 70 bagian api yang ada di dalam neraka jahannam. Artinya api di dunia masih 1/70 panasnya kalau mau dibandingkan dengan panasnya api di dalam neraka jahannam. Itu perbandingannya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian ketika Nabi SAW mengungkapkan hadits ini, ada sebagian sahabat berkata, wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, api di dunia saja itu sudah cukup membuat kami sakit ya Rasul. Padahal itu baru 1/70-nya. Api di dunia saja sudah cukup membuat kami tersiksa. Kata Nabi SAW menguatkan lagi, fa innaha fuddilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'an kulluha mislu harriha. Kata Nabi menguatkan lagi ucapannya tadi, sesungguhnya api di akhirat dipanaskan lagi ditambah 69 kali lagi dibandingkan dengan api yang ada di dunia, dan panasnya seperti panas api di dunia pada satu bagiannya dikali 70. Itulah panasnya api di neraka. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perbedaan yang lain, kalau api di dunia mungkin ada yang berwarna merah, mungkin ada yang berwarna biru, mungkin ada yang berwarna jingga, sebagaimana yang kita lihat. Tetapi api di neraka itu berwarna hitam. Kenapa berwarna hitam? Sebab dipanaskan dalam hadis yang sahih selama 3000 tahun. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, uqida 'alan nari alfasanah hatta marrat. Kata Nabi, api neraka itu dipanaskan oleh Allah selama 1000 tahun lamanya sampai warnanya menjadi merah. Selama 1000 tahun.
Thumma uqida alaiha alfasanah hatta bayaddat. Kemudian dipanaskan lagi selama 1000 tahun sehingga apinya menjadi putih warnanya. Thumma uqida alaiha alfasanah hatta swaddat. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun lagi sehingga genap totalnya 3000 tahun, sehingga api neraka itu menjadi api yang berwarna hitam. Kata Nabi SAW, fahiya mudlimatun, maka api neraka itu adalah api yang sangat gelap. Makanya Rasulullah pernah bersabda di dalam haditsnya, wattaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka. Wattaqudz zulma, takutlah kalian kepada kezaliman. Fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Fahiya sauda'u mudlimah, api neraka itu kata Nabi adalah api yang hitam lagi gelap. Saking panasnya api neraka itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu perbedaan yang lain antara perbedaan api di dunia dengan api di akhirat. Karena disebutkan dalam ayat ini, an-narul kubra, api di akhirat itu disebutkan dengan api yang sangat besar, sementara di dunia baru api yang kecil. Perbedaannya juga, kalau api di dunia menimpa kulit kita, maka yang sakit apa yang menimpa tersebut, kemudian mungkin apa yang ada di sekitarnya. Itu api di dunia. Tapi kalau api di akhirat, kena satu, semuanya ikut kena. Tapak kaki yang dibakar, otak yang mendidih. Itu juga yang disebut oleh Nabi SAW, inna ahwana ahlin nari adaban, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya, paling ringan, man yudha fi akhfasi qadamih, yaitu orang yang diletakkan di tapak kakinya sandal jumratun yughli minha dimaghuh, yang membakar tapak kakinya sehingga membuat otaknya mendidih karena saking panasnya neraka itu. Ini perbedaannya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwasanya tidak ada siksaan yang lebih berat melainkan dirinya, padahal dialah yang paling ringan siksanya di dalam neraka tersebut, yakni orang yang dibakar kakinya. Ini yang disebutkan, yang Rasulullah SAW sebutkan menimpa pamannya Abu Thalib. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Nabi. Al-Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi juga, tapi dia beriman. Pamannya Nabi SAW yang beriman kepada Nabi dua orang, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sementara yang ingkar juga dua, Abu Lahab dan Abu Thalib. Tapi yang besar permusuhannya kepada Nabi Abu Lahab. Kalau Abu Thalib, beliau menolong Nabi, beliau mendukung Nabi. Hanya sayangnya Abu Thalib tidak masuk Islam, itu saja. Sehingga yang berada di atas kekafiran, yang berada di atas kemusyrikan, tetap akan masuk ke dalam neraka. Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Nabi, kemudian berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah engkau memberikan syafaat kepada pamanmu Abu Thalib? Dia sudah mati. Dia telah menolong kamu selagi dia hidup di dunia ini. Tidakkah engkau menolong dan memberikan pertolongan, bantuan kepada dia di akhirat? Kata Rasulullah SAW, sudah. Aku sudah berikan pertolongan kepada dia. Andaikan bukan karena syafaatku, niscaya Abu Thalib akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Tapi karena pertolonganku, kata Nabi SAW, karena syafaatku, Abu Thalib walaupun tidak bisa dikeluarkan dari neraka, tapi dia berada di dhah-dhah minan nar, di neraka yang paling atas. Neraka itu Pak, darokat. Kalau surga itu darajat. Darajat tingkat ke atas. Semakin tinggi dia, semakin nikmat. Itu surga. Tapi kalau neraka, darokat, tingkatannya ke bawah.
Semakin dalam, semakin bawah, semakin ngeri siksaannya. Abu Thalib berada di atas neraka yang paling atas. Yang disebutkan yang menimpa api neraka adalah kakinya sampai mata kakinya. Dan itu cukup sudah membuat otaknya mendidih. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilaz syidad, padanya ada malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tidak pernah bermaksiat terhadap Tuhannya dan dia selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau ra'aitum ma ra'aitu, kata Nabi, andaikan kalian bisa melihat apa yang aku lihat, labakaitum katsira waladahiktum qalila, niscaya kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikit tertawa. Apa yang dilihat oleh Nabi? Ra'aitul jannata wan nar, aku melihat surga dan aku melihat neraka. Kata Nabi SAW, andaikan kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit untuk tertawa dan kalian akan banyak menangis. Saking ngerinya siksaan di dalam neraka itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini penafsiran yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaslan naral kubra, dia akan masuk ke dalam neraka yang besar. Untuk membandingkan antara neraka yang ada di dunia dan neraka yang ada di akhirat, perbandingannya betul-betul jauh. Ini penafsiran Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian penafsiran yang lain disebutkan oleh sebagian ulama, maksud dari ayat ini alladzi yaslan naral kubra, yang dia masuk ke dalam neraka yang besar, maksudnya neraka yang paling bawah. Karena sekali lagi neraka itu bertingkat-tingkat, tingkatannya ke bawah, namanya darokat. Nah, itu yang disebutkan oleh Imam Al-Farra rahimahullahu ta'ala. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Farra. Sehingga yang dimaksud dengan narul kubra adalah neraka jahanam, neraka di akhirat. Sementara narus sugra, api yang kecil, itu juga api yang ada di dalam neraka. Ini bisa kita pahami karena siksaan di dalam neraka bertingkat-tingkat, bukan satu level dia. Semakin kafir orang itu, semakin besar azabnya. Semakin bermaksiat dia, semakin besar pula azabnya. Makanya jangan salah. Jangan sebagian orang berkata, oh sudah terlanjur saya ini bermaksiat, tambah lagi maksiatnya. Tambah lagi maksiatmu, tambah lagi azabmu. Itu konsekuensinya. Dan Allah itu maha adil. Allah akan menghukum manusia, Allah akan menyiksa manusia sesuai dengan apa yang dia perbuat. Semakin kafir kau, semakin besar pula azabmu. Semakin besar maksiatmu, semakin besar pula azabmu. Karena siksaan di dalam neraka itu bertingkat-tingkat. Makanya ada yang paling bawah. Dan yang paling bawah, itulah tempatnya orang-orang kafir munafikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Mereka berada di kerak neraka yang paling bawah. Ini menunjukkan neraka itu sangat dalam, Pak. Neraka itu sangat dalam. Mau tahu kedalaman neraka itu seberapa dalam? Suatu hari disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika Nabi bersama sahabat, tiba-tiba mereka dengarkan suara yang sangat keras, seakan-akan ada batu yang jatuh, batu yang sangat besar. Maka mendengarkan itu para sahabat pun kaget.
Kaget mereka. Lalu Nabi tenangkan para sahabat. Nabi sabdakan, "Atadaruna ma hada?" Tahu enggak kalian apa itu tadi? Kata para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi SAW, hada hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifa fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha. Kata Nabi SAW, ketahuilah, itu tadi yang kalian dengarkan, itu suara batu yang tadinya dilemparkan ke dalam neraka semenjak 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Jadi ada yang melemparkan batu, wallahu alam mungkin malaikat, melemparkan batu masuk ke dalam neraka. 70 tahun baru sampai. Sampai ke mana? Sampai ke dasarnya. Dalamnya neraka itu. Sampai memakan waktu 70 tahun. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngeri kalau kita bayangkan siksaan api neraka itu. Cukuplah itu membuat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena saking ngerinya api neraka. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama menyebutkan penafsiran yang lain. Kata mereka, alladhi yaslan naral kubra, orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang besar, ini untuk membandingkan antara neraka dan siksaan yang ada di akhirat dengan siksaan yang ada di alam barzakh. Karena ada siksaan di akhirat, ada siksaan di alam barzakh. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di antara siksaan di alam barzakh adalah api yang diperlihatkan kepada dia. Nah, itu baru api yang kecil. Di akhirat itulah api yang besar. Ini menurut penafsiran sebagian ulama. Makanya Fir'aun disebutkan dalam Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan api itu, kata Allah, dipampangkan kepada Fir'aun beserta bala tentaranya di pagi dan siang hari. Dan pada hari tegaknya kiamat. Nah, ini menunjukkan apa? Api yang dipampangkan kepada Fir'aun dengan bala tentaranya, itu api ketika di alam barzakh. Dan nanti pada hari kiamat, Allah katakan kepada Fir'aun dengan bala tentaranya, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkanlah Fir'aun dengan bala tentaranya ke dalam azab yang lebih besar. Itulah an-naral kubra. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Karena siksaan di dalam kubur itu beraneka ragam. Alamnya memang sudah berbeda. Alam barzakh, kata para ulama, barzakh dinamakan barzakh. Kenapa? Barzakh itu artinya siter, penghalang, pembatas. Disebut dengan barzakh karena dia yang membatasi antara dunia dengan akhirat. Sebagian membahasakan dia tangga pertama menuju alam akhirat. Bukan akhirat itu. Karena setelahnya akan ada lagi alam yang terakhir, itulah alam akhirat. Nah, di dalam kubur manusia terkadang mendapatkan nikmat kubur bagi yang soleh, dan terkadang mendapatkan adab yang kubur bagi yang kafir dan zalim kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, disebutkan dalam hadits yang sahih ketika Nabi SAW bermimpi, dan mimpinya Nabi hak. Mimpinya para nabi itu pasti benar. Nabi pernah bermimpi, aku dibawa oleh malaikat, kemudian diperlihatkan siksaan-siksaan yang sangat mengerikan. Ada seseorang, kata Nabi, yang diambil gancu, yaitu besi yang tajam bengkok, kemudian dimasukkan di bibirnya, lalu dirobek sampai ke tengkuknya. Kemudian setelah itu diambil lagi, masukkan di sebelah pipi kirinya, lalu dirobek lagi sampai ke tengkuknya. Ketika dirobek yang kiri ini, yang kanan sudah kembali lagi. Kemudian dibuat lagi, dirobek lagi yang kanannya sampai ke tengkuknya. Kemudian dirobek lagi yang kirinya sampai ke tengkuknya. Dikembalikan lagi sempurna yang ini.
dirobek lagi seperti itu. Dan kata Nabi SAW, terus seperti itu diperlakukan kepada dia sampai hari kiamat. Menunjukkan siksaan ini di mana? Ini siksaan di alam barzakh, kata para ulama. Itu siksaan di alam barzakh, sebab dikatakan nanti pada hari kiamat, dan terus berlaku seperti itu nanti sampai hari kiamat, kata Nabi. Nabi tanya, Pak, siapa orang ini wahai Jibril? Ngerinya siksaannya itu. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itulah orang yang suka berbohong. Kemudian kebohongannya, kedustaannya tersebar sampai ke antero dunia. Orang akhirnya memakan kedustaannya. Itulah berita-berita hoax yang kadang kita dengarkan, disampaikan oleh satu orang terkadang. Kemudian kita pun termakan oleh berita dusta itu, berita hoax itu. Ngerinya siksaan orang yang seperti ini nanti di alam kuburnya. Seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, aku pun diajak oleh malaikat Jibril berjalan-jalan lagi. Aku diperlihatkan lagi siksaan yang sangat mengerikan. Ada seseorang yang dia berada di bawah, kemudian ada malaikat yang membawa batu yang sangat besar. Kemudian batu ini dilepaskannya, kemudian menimpa kepalanya, hancur berantakan kepalanya. Kemudian batu itu bergelinding, kemudian diambil lagi oleh malaikat. Ketika malaikat berhasil mengambilnya, kemudian kepala orang ini dijadikan utuh kembali. Lalu ditimpakan lagi kepada dia, dilemparkan lagi kepada dia, hancur lagi kepalanya berantakan. Mengelinding batu itu, diambil oleh malaikat, kemudian Allah jadikan kepalanya utuh lagi, ditimpakan lagi seperti itu. Kata Nabi, itu terus berlaku sampai hari kiamat. Ini juga kata para ulama, salah satu siksaan di alam kubur, salah satu siksaan di alam barzakh. Nabi tanya, Pak, wahai Jibril, siapa itu? Ngerinya aku lihat orang yang seperti itu. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu adalah orang yang tadinya dia baca Quran, yang tadinya dia hafal Quran, kemudian setelah itu dia lupakan dan dia tidak amalkan lagi Quran. Siksaannya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian diajak lagi oleh malaikat Jibril berjalan, kemudian diperlihatkan lagi siksaan neraka yang sangat mengerikan. Diperlihatkan kepada Nabi SAW, ada laki-laki dan perempuan berada di sebuah semacam kendi, dan mereka telanjang semuanya. Kemudian dibakar dari bawahnya. Mereka saking kepanasannya, akhirnya mereka pun memanjat ke atas. Sampai mereka berada di atas, kemudian mereka melihat apinya sudah berkurang, akhirnya mereka turun lagi. Dinyalakan lagi, naik lagi mereka ke atas. Terus seperti itu sampai hari kiamat. Nabi tanya, siapa itu wahai Jibril? Kata Nabi SAW, kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu adalah orang-orang yang ketika di dunia dia melakukan perbuatan zina, disiksa dengan siksaan yang mengerikan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian lewat lagi Nabi SAW melihat ada orang yang berenang di sungai darah. Dia berada di tengah-tengah sungai darah tersebut. Kemudian dia pun mau menepi. Ketika dia mau menepi, sudah ada orang yang di tepi sungai melemparkan batu ke mulutnya, hingga penuh mulutnya dengan batu, kemudian terdorong lagi ke tengah. Maka dia pun mau menepi lagi, terus dilempari lagi. Kata Nabi SAW, kata malaikat Jibril, itu terus berlaku sampai datangnya hari kiamat. Dan itu kata Nabi, siksaan bagi para pemakan riba, bagi orang-orang yang mengambil harta riba. Itu siksaannya seperti itu. Itu baru siksaan di alam barzakh. Bagaimana lagi siksaan di hari kiamat? Nas'alullah salamata wal afiyata minal adab. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dari penafsiran para ulama terkait dengan ayat yang mulia ini, alladzi yaslan naral kubra, dialah yang akan masuk ke dalam neraka yang sangat besar, api yang sangat besar. Kemudian di ayat yang berikutnya insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang terkait dengan siksaan yang sangat mengerikan dari siksaan api neraka, sehingga dia tidak bisa hidup di dalam neraka dan tidak pula bisa mati di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian mungkin yang bisa kami paparkan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.